Saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini, dimanapun kami berada, kami boleh kembali berdoa, memanjatkan doa kami, dan Tuhan sudah memelihara kami beberapa waktu ini, di tengah kesulitan, di tengah kesendirian, di tengah pergulatan kami masing-masing yang berbeda. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menguatkan setiap kami, setiap jemaat-Mu dimanapun berada yang mendengarkan firman ini. Biarlah kami diteguhkan iman kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan berbicara tentang sebuah tema, The Touchstones of Prayer. Mari kita membuka Alkitab kita, sebuah ayat yang setiap kita pasti pernah membacanya, Markus yang ke-12, ayat 28 sampai yang ke-31. Saya akan membacakan Markus 12 ayat ke-28 sampai yang ke-31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ini adalah Shema. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, saya akan menggunakan ayat ini, membaca ayat ini di dalam sebuah tema, The Touchstone of Prayer, saudara-saudara. Ya. The touchstone, saudara-saudara, arti touchstone adalah, menurut Cambridge Dictionary, arti touchstone adalah bentuk atau standar atau prinsip yang melaluinya sesuatu dinilai. Ya. Menurut Cambridge, touchstone itu artinya sesuatu bentuk atau standar atau prinsip yang melalui dia sesuatu dinilai. Jadi ketika kita berbicara tentang the touchstones of prayer, maka ada satu prinsip doa yang bisa menilai doa-doa, saudara-saudara, ya. Sebuah prinsip atau sebuah ukuran yang bisa menilai sebuah doa, apakah doa itu tepat, apakah doa itu baik, apakah doa itu benar, ya. Dan sesuatu yang sulit, saudara, mengapa ketika kita orang Kristen, kita biasanya mendengar bahwa doa yang sering diajarkan adalah doa Bapa kami. Saya tidak akan mengeksposisi hal itu hari ini. Doa Bapa kami, di dalamnya ada keintiman, ada pengagungan, ada permintaan, ada pengampunan, saudara-saudara. Tetapi uniknya, doa Bapa kami itu juga tercatat di dalam Alkitab, dan Yesus tidak memanjatkan selalu, saudara-saudara. Dalam arti bentuk doa ini, ternyata ketika Yesus harus menyongsong kematian di atas kayu salib, ternyata Yesus tidak memanjatkan doa Bapa kami. Ya. Tentunya kita tahu ada prinsip-prinsipnya, tetapi bentuk doa ini tidak dipanjatkan, saudara-saudara. Dan secara khusus, saya akan menggali hari ini tentang doa Yesus menjelang kematiannya, doa-doa Yesus menjelang ajalnya, mulai dari Getsemani sampai ke Kalvari, dengan perspektif terkait dengan Shema tadi, saudara-saudara. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ditambah dengan Ahafta. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, saudara-saudara. Ya. Saya akan mencoba melihat ternyata ketika Yesus menyongsong kematian, Yesus tidak memanjatkan doa Bapa kami. Tentunya ada permohonan, tentunya ada kedekatan, tentunya ada pergumulan, saudara-saudara. Tentunya ada bentuk-bentuk yang ada di dalam doa Bapa kami, prinsipnya itu ada. Tetapi Yesus tidak memanjatkan doa ini, saudara-saudara. Ya. Dan saya secara khusus akan membahas hal ini berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara.
Saya mencoba mendasari dengan sebuah isu dari sebuah buku yang ditulis seorang filosof dan teolog yang bernama John Caputo, ya. Buku itu berjudul On Religion. Dia mengatakan ternyata berhadapan dengan future itu ada dua future, ada dua jenis masa depan, ya. Sebelum kita kembali ke doa, kita membahas ini, ada dua jenis masa depan yang dihadapi manusia, saudara-saudara. Dan sebetulnya saya mencoba melihat doa itu sebagai sebuah antisipasi terhadap hal yang di depan, ya. Dan Caputo membagi dua future. Yang pertama adalah future present. Future present berbicara tentang masa depan yang mana kekinian itu diperhatikan. Contohnya saudara-saudara, ketika kita berdoa, ketika kita ada di sini, kita memperhatikan, kita sedang mengantisipasi masa depan, oh besok kemungkinan akan ada apa, maka kita memplanning diri kita mengatur keputusan kita melatih hal yang ada di dalam diri kita supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi masa depan, saudara-saudara. Dan sebetulnya ada doa-doa, ya, doa-doa yang terkait dengan future present. Tuhan, besok berkatilah keluargaku, anak saya. Malam Tuhan berikan kami tidur. Besok bisa bangun pagi, bisa belajar. Besok kami bisa lebih baik lagi. Itu berbicara tentang future present. Masa depan yang terkait dengan kekinian. Dan kita bisa memanjatkan doa-doa yang mungkin doa Bapa kami itu lebih tidak urgent. Kenapa? Karena sepertinya daily. Berkati besok, berikan kami makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, biarlah kerajaan Tuhan yang datang. Itu real saudara-saudara. Tetapi ada masa depan yang keduanya. Dan saya khusus berbicara hari ini untuk masa depan yang kedua saudara-saudara. Yang kedua disebut sebagai absolute future. Absolute future berbicara tentang masa depan yang gak terlihat. Masa depan yang mengejutkan. Yang seperti pencuri waktu malam, kata Caputo. Yang kehadirannya membuat kita gak nyaman. Ya. Dan kehadirannya membuat kita kehilangan kekuatan kita. Ya. Dan saya rasa hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan yang namanya absolute future. Kaget, kita gak tahu, semua orang di dunia kaget. Tidak nyaman, bingung, bagaimana berespon, penuh dengan ketidakpastian. Diperpanjang lagi PSBB, bagaimana nasib ekonomi ke depan, bagaimana perusahaan kita, ada unpredictability. Dan absolute future berbicara tentang unpredictability. Sehingga akhirnya kita tidak nyaman dan kekuatan kita mulai habis. Dan kata Caputo sesuatu yang indah, dan absolute future ini yang mendorong kita akhirnya sampai kepada sebuah iman, pengharapan, dan yang terbesar adalah kasih. Sudah. Dan ketika saya mencoba melihat tradisi doa orang Yahudi, ternyata di dalam doa-doa Yahudi, saudara-saudara, tradisi kuno, ya, itu ada doa-doa yang sepertinya merespon terhadap future present, yang daily, yang natural, yang bisa disiapin. Contohnya doa bangun pagi, doa sebelum makan, doa mau minum wine, begitu ya. Doa bernyalakan lampu di Sabat, saudara-saudara. Dan banyak doa-doa yang future present, yang daily, yang sepertinya pergulatannya tidak seberat ketika ada doa-doa yang absolut, berhadapan dengan absolute future. Sebuah ketidakpastian. Nah, dan saya tertarik, ternyata Shema ini oleh orang Yahudi dianggap sebagai doa. Ya. Shema adalah confession faith, syahadatnya orang Yahudi, saudara-saudara. Yang ternyata ketika kita membaca ayat tadi, Yesus juga mensyahadatkan itu. Bahwa dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Dan bagi orang Yahudi, Shema itu harus diucapkan pada pagi dan malam. Ya. 2 kali sehari. Dan ternyata saudara-saudara tidak itu. Ada doa yang satu lagi yang namanya vidui. Doa vidui itu berbicara tentang apa? Ternyata ada doa yang diucapkan sebelum seseorang itu menjelang kematian. Ya, confession before death. Jadi
Jadi ternyata ketika ada keluarganya yang sedang sakit parah dan menjelang kematian, biasanya doa-doa ini dilantunkan, diucapkan. Atau orang-orang yang sedang dianiaya, mau mati karena imannya. Doa-doa ini dilantunkan dan dinaikkan. Dan akhir doa ini, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan saya menafsirkan bahwa doa Shema ini dan Vidu ini adalah sebuah doa untuk menghadapi sesuatu yang absolute future. Sesuatu yang unpredictability, sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang mengkagetkan saudara-saudara. Ya. Dan ketika kita berhadapan dengan absolute future ini, ya, kekuatan kita itu menjadi rapuh. Kemampuan kita itu menjadi nggak ada, saudara-saudara. Sehingga iman kita bergulat. Kita bergulat dengan iman kita. Kita bergulat dengan pengharapan kita. Kita bergulat dengan kasih kita. Ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian. Ya. Saudara, mungkin ada yang bilang, bagaimana dengan Yesus? Ketika Yesus di Getsemani, dia tahu, dia predik bahwa dirinya harus mati. Saya mengatakan, unpredictability of predictability, saudara-saudara ya. Ternyata kita bisa predik. Kayak orang menikah, dia bisa predik loh. Nanti suatu hari, ketika janji pernikahan diucapkan, aku akan berusaha mengasihi engkau di dalam waktu susah dan sakit. Kok susah sama sakit ya? Sakit semua saudara-saudara. Susah dan senang, sehat dan sakit, kaya miskin. Dia bisa predik, itu bisa terjadi dalam hidupnya. Maka itu ada janji itu. Saudara, sekalipun bisa predik saudara-saudara, ketika kita mengalami hal tersebut, itu unpredictability. Betul? Saya waktu kecil dikasih tahu, nanti kamu kalau jadi papa, tahu rasanya jadi papa. Saya bayangin, oh jangan-jangan rasanya jadi papa kayak gini. Ketika saya jadi papa saudara-saudara, bayangan saya tentang rasanya jadi papa, beda banget. Ya. Kenapa? Karena kita hadir di dalam berjumpa dengan sesuatu yang nyata itu, sesuatu yang unpredictable. Maka Yesus bisa predik. Yesus bisa tahu dia harus mati dan dia tahu itu, tetapi ketika dia mendekat dengan kematiannya, begitu ya, dan dia mengalami sungguh-sungguh dengan tubuhnya, ada kegentaran. Ya, unpredictability. Sekalipun Yesus sudah tahu. Dan sebagai manusia, ketika Yesus berhadapan dengan absolute future itu yang gak bisa ditolak, it's happen. Dan disitulah didorong ke batas-batas kemanusiaan Tuhan. Dan luar biasanya, disitulah puncak kasih yang terbesar dilakukan Yesus. Ketika apa? Ketika di batas-batas kemanusiaan yang hancur, yang sakit, yang terluka, disitulah justru kasih yang terbesar. Saya sangat kagum dengan ini saudara-saudara. Ya. Jadi bagaimana touchstones of prayer? Berbicara ketika kita berhadapan dengan absolute future. Dan hari ini kita akan belajar dari doa yang dipanjatkan oleh Yesus. Ketika Yesus berhadapan dengan absolute future, saudara-saudara. Ketika Yesus berhadapan dengan sesuatu yang dia sudah tahu sebetulnya. Tetapi ketika berhadapan tetap, Yesus adalah Tuhan 100%, tetapi manusia 100%. Karena manusia, dia juga bisa gentar, dan dia bisa berdoa, dia bisa bergumul. Bahkan peluh-peluhnya seperti darah, sebagai manusia di tengah batasan-batasan kekuatannya menanggung permasalahan hidup yang begitu berat. Walaupun saya percaya tidak ada yang seperti Yesus. Beratnya permasalahan hidup saudara-saudara. Dan ternyata di dalam kondisi itu yang bisa menjadi ukuran kita untuk menilai doa-doa kita adalah apa saudara-saudara? Di tengah kesulitan, di tengah beratnya, di tengah kesulitan-kesulitan, bahkan ketika tubuhnya hancur, tubuhnya mulai terluka, dihina, ditelanjangin. Ternyata ada doa yang dipanjatkan. Doa mengasihi sesama. Saudara-saudara. Wow. Doa apa saudara-saudara? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya
Waktu ini dipanjatkan, ada di doa Bapa kami. Tetapi ketika ini dipanjatkan dan diajarkan Yesus melalui hidupnya yang terkoyak. Dan dia mengatakan ini, berbeda sekali. Saudara-saudara. Ya. Saudara, kalau di dalam Yahudi, kita melihat kitab Makabe. Ketika orang Yahudi mengalami penganiayaan yang begitu dahsyat di kitab Makabe. Mereka nggak mau perang di hari Sabat. Akhirnya Yunani sengaja menyerang di hari Sabat. Dan mereka mengatakan, kamu mengutuki Tuhanmu, maka kamu bebas. Tetapi orang Yahudi tetap setia. Dia tetap menjaga firman. Akhirnya mereka dibantai 1.000 orang oleh tentara Yunani. Dan mereka mengatakan apa? Marilah kita mati dengan hati yang lurus. Langit dan bumi menjadi saksi bagi kami bahwa kalian menewaskan kami dengan sewenang-wenang. Artinya apa? Ini adalah sebuah doa seruan akan keadilan. Kamu tidak adil dan kamu jahat. Tuhan akan menghadapi engkau. Itu doa yang ada di Alkitab. Tetapi ketika Yesus datang, harusnya orang jahat itu berhadapan dengan keadilan Allah. Tetapi ternyata Yesus, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan doa ini dilanjutkan oleh Stefanus. Jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Saudara-saudara, seorang Kristen harus belajar dari teladan ini. Di tengah kesulitan hidup, di tengah mungkin ketika hal sulit ini, ada orang-orang yang menipu, ada orang yang meninggalkan kita, orang yang begitu kita percaya mengkhianati. Tapi ternyata kekristenan tetap bisa melihat adanya anugerah Allah, pengampunan Allah yang disediakan buat orang-orang yang menyakiti saudara-saudara. Maka tidak heran ketika Yesus sedang terkoyak, dia juga memperhatikan orang tuanya, memperhatikan orang-orang yang dikasih. Justru saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan absolute future ini, kita bisa datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kita untuk mengasihi orang-orang yang bekerja di bawah kita. Mereka juga bergumul seperti kita, pembantu kita, karyawan perusahaan kita. Mereka juga bergumul, apakah aku nanti dipecat? Yang punya perusahaan juga bergumul, aku bisa bertahan. Banyak jiwa yang Tuhan percayakan, kalau aku tidak memutuskan, bagaimana ini? Kelangsungan semuanya. Mereka bergumul saudara-saudara. Tapi biarlah ketika bergumul, ada kasih Allah, kasih kepada sesama yang dinyatakan Yesus, bisa kita doakan. Juga ketika kita disakiti, dianiaya, sudah masa-masa sulit, ternyata ada orang-orang yang mengkhianati dan meninggalkan kita. Biarlah doa untuk mengasihi itu ada. Sudah ketika kita mengalami di dalam dimensi ini, ketika ada seorang yang menyakiti kita, biasanya kita marah dan kita minta Tuhan yang akan mengadili, pengadilan di tangan Tuhan. Tapi ada kalanya, tahu-tahu kasih Tuhan mengubahkan kita, sehingga kita justru takut. Tuhan jangan sampai Tuhan hukum dia. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang mengubahkan hati kita begitu besar. Sehingga begitu kelihatan wajahnya, kita tidak menjadi marah lagi. Tapi ada belas kasihan Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan justru itulah, di dalam dimensi-dimensi kehidupan yang sulit, ketika kita mengalami pengkhianatan, di dalam kesulitan yang berlipat-lipat. Dan kita bisa meminta kepada Tuhan, kiranya anugerah kasih Allah memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Yang kedua saudara-saudara, ya, sesuai dengan ayat yang kita baca lagi, ternyata di dalam doa-doa Yesus, Yesus berdoa dengan memperhatikan dirinya. Saudara, kita dibentuk budaya Asia, yang cenderung kita harus berkorban buat orang lain. Kita dibentuk dengan budaya modern yang harus kita kuat, kita harus mandiri, kita harus sukses menanggung orang lain. Sehingga kita melatih diri kita kuat untuk bisa memegang semuanya. Sehingga kita lupa jadi manusia. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan dengan permintaan, Tuhan tolong aku, itu seolah-olah gak rohani. Kita tahu di dalam Westminster Confession Faith diajarkan bahwa yang terutama manusia adalah apa? Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Sayangnya kita sangat menekankan memuliakan Tuhan ketika menikmati saudara-saudara. Kadang kita lupa ya, menikmati Tuhan. Enjoy Him forever saudara-saudara. Kita lupa itu.
Ya, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau berikan semuanya. Dan kita lupa bahwa ternyata kita manusia yang butuh dikasihi Tuhan. Kita manusia yang butuh dikasihi sesama. Sehingga itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Dan banyak orang kecewa karena kita tidak menjadi manusia. Dan ternyata ketika Yesus menjadi manusia, dia bisa bilang sama murid, tidak bisakah engkau berjagaku 1 jam saja? Dan dia bisa berseru kepada Bapa, Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bahkan yang paling dahsyat, dia menangis dengan teriakan kencang. Mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya bahasakan, Tuhan, don't leave me. Jangan tinggalkan aku. Saudara, kita dibentuk oleh budaya, masyarakat, filsafat. Orang modern yang merasa apa? Yang merasa bisa menyampai dengan kekuatannya. Akhirnya ketika kita beragama, kita bisa tulus, kita bisa sungguh-sungguh. Kita nggak mau meminta kepada Tuhan. Dan disitulah justru kesombongan manusia. Sedangkan Yesus, Sang Putra Allah, firman yang menjadi manusia, ketika datang ke dunia ini, dia mau meminta sahabat-sahabatnya. Dia mau meminta kepada Allah, jangan tinggalkan aku. Berarti saya percaya Yesus sangat mengasihi dirinya. Karena firman yang terutama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, dan seperti dirimu sendiri. Dan saya percaya Yesus menggenapi seluruh firman yang terutama ini. Amin. Saudara-saudara, ini sesuatu yang real. Dan ini penting sekali. Saya bersyukur, saya punya orang tua yang sederhana. Tapi puji Tuhan, dia mau menerima pemberian saya. Saya masih ingat sekali kedua almarhum, mama papa saya. Waktu itu saya baru lulus kuliah, saya mulai kerja. Dan saya hanya bisa memberikan sebuah jaket yang sederhana, diskon murah, cuma 200.000. Tapi mama saya mau memakai itu dengan bahagia. Kemana-mana mama pergi, dia pakai. Dan dia sangat mencintai jaket itu, 200.000. Dan saya bersyukur, saudara-saudara. Saya mempunyai jam tangan, saya kasih papa saya. Sampai rusak, dipakai lagi, diganti, dibentuk. Walaupun mesinnya udah diganti, saudara-saudara. Dia tetap pakai, karena ini casingnya dari anak saya. Dan saya bersyukur sekali. Saya punya tante yang sejak kecil selalu beliin. Dia punya anak yang tidak normal. Satu tidak normal. Tapi dia masih punya waktu memperhatikan saya. Setiap pergi luar kota dibelikan mainan. Ketika saya mulai kerja pertama kali, saya belikan dia gelang, saudara-saudara. Dan gelang itu putus berceceran di mana-mana. Dia jahit lagi, dia ikat lagi di tangannya. Jadi yang saya paling ingat, saya beli jam tangan. Tidak asli, karena saya tidak punya uang. Saya belikan dan ternyata dipakai, rontok, saudara-saudara. Dia berusaha bagaimana dia menyusun. Kenapa? Karena dia menghargai pemberian saya. Dan banyak orang tua dari anak-anak yang saya layani, mereka kecewa. Kenapa? Karena papahnya ketika ulang tahun diperhatikan. Enggak, papa enggak butuh, buat kamu aja. Yang penting kamu bahagia. Papanya tidak memberikan ruang, tidak cukup rendah hati menerima pemberian orang itu. Dan banyak anak-anak juga yang ketika merasa orang tuanya mengasihi saudaranya lebih dari dia, dia berjanji, aku akan bekerja, aku akan belajar pintar, aku gak mau bergantung sama papa. Biar kakakku dibeliin, aku bisa kerja sendiri karena aku punya kemampuan. Ada seorang anak yang seperti ini, dan saya mengatakan, kamu sombong. Bisakah kamu datang dengan rendah hati sebelum kamu pergi ke luar negeri, bilang sama mama, ma, aku sebetulnya kecewa karena aku merasa mama tidak sayang. Lihat laptopku, udah aku pakai dari dulu. Mama beliin saudaraku langsung, tapi aku enggak. Aku pengen, ma, love me. Dan anak ini luar biasa. Dia memberanikan dirinya. Dan mamanya baru tahu, ternyata kamu selama ini kecewa sama mama. Mamanya langsung beli laptop segera, saudara-saudara. Dan di situ anak ini datang, dia, kok aku merasa disayangi, selama ini aku salah paham. Saudara, kita kurang menjadi manusia. Justru di dalam masa-masa sulit ini, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa datang kepada pasangan kita, anak kita. Untuk menceritakan kesulitan kita. Saya belajar sekarang, ketika saya masa sulit. Saya datang sama anak saya. Papa pengen dikuatkan kamu, peluk papa. Dan ternyata ketika dipeluk, saudara-saudara,
ada satu cinta, ada kekuatan yang luar biasa. Dan saya percaya ketika dia meluk, dia juga merasa lebih kuat, saudara-saudara. Dan inilah saudara-saudara. Ketika Tuhan datang ke dunia ini, doa yang ditunjukkan adalah doa penuh dengan kerendahan hati. Untuk akhirnya apa? Sebagai manusia yang terbatas, Tuhan 100% manusia, 100% Allah. Tetapi ketika dia di bumi ini, ada kalanya dia tidak kuat, ada kalanya dia haus, ada kalanya dia lapar, dan dia memberikan dirinya untuk dilayani. Berapa banyak Yesus datang kepada Sakeus, Yesus datang kepada perempuan Samaria untuk dilayani, untuk dicukupkan kebutuhan saudara-saudara. Dan itu adalah Tuhan yang kita sembah. Dan yang terakhir saudara-saudara, ya, yang terakhir adalah mengasihi Allah. Setelah Yesus berdoa mengasihi sesama, mengasihi diri. Dan yang terakhir, setelah dia bertanya, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia akhiri dengan doa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan ternyata kata menyerahkan ini juga bisa berarti mempercayakan. Dia mempercayakan dirinya kepada kasih Bapa. Ya, mengasihi diri, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Dan Yesus melakukan semua firman itu secara sempurna, di mana perjanjian lama, perjanjian baru terikat di dalam hukum kasih itu. Dan itulah kunci doa, saudara-saudara. Ya, ternyata ketika kita belajar datang mengasihi sesama, kita belajar mengasihi diri kita. Hanya orang yang bisa mengasihi dirinya dengan anugerah Allah, orang itulah yang bisa mengasihi sesamanya dengan penuh. Dan ketika orang berani datang kepada Tuhan, disitulah baru orang bisa merasakan anugerah dan kasih Tuhan. Saya berjumpa banyak orang yang sudah kenal Tuhan, sudah bergereja sejak lama. Tetapi ketika berspiritualitas, dia merasa bisa tulus, dia bisa setia, dia berjuang untuk membalas setiap kasih Tuhan. Tapi ketika ditanya, apakah engkau betul-betul mengalami cinta Tuhan? Oh ya, Yesus mati di kayu salib. Enggak, saya tanya secara pribadi, apakah engkau benar-benar merasa bahwa dirimu dicintai? Banyak yang bilang belum merasakan. Kenapa? Karena tidak pernah datang kepada Tuhan dengan sebuah vulnerability, dengan sebuah kehancuran yang mengatakan bahwa aku manusia terbatas yang butuh dicintai. Ketika datang kepada Tuhan, kita pun datang dengan kekuatan kita. Dan justru ketika kita di dalam absolute future, kita nggak punya kekuatan lagi, kita nggak punya keberdayaan lagi. Di situ cuma ada apa? Diri kita, ada orang lain, keluarga kita, dan di situ kita cuma bisa saling memeluk. Itu mending, saudara-saudara. Saya ingat ketika saya harus berhenti dari sebuah pelayanan di gereja, dan tidak ada satu gereja yang terbuka buat saya. Dan saya di bawah di kamar, dan saya sedih sekali. Saya memikirkan bagaimana istri saya, bagaimana anak-anak yang di kandungan 9 bulan istri saya, berbulan-bulan tidak ada pelayanan. Tidak ada satu pintu terbuka. Dan waktu itu, istri saya turun ke bawah, di kamar bawah. Dan dia datang kepada saya, dan saya lihat matanya. Dan dia peluk saya, dan kita berpelukan, dan kita berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Dan menyerahkan semua di tangan Tuhan. Dan itu ada kasih besar. Ternyata ketika istri saya memeluk saya memeluk di dalam tangisan, meminta pemeliharaan Tuhan. Karena kami sudah tidak berdaya, tidak ada satu tempat pun yang terbuka. Di situ saya merasakan ketenangan. Dan saya percaya, Tuhan sedang memeluk kami. Justru absolute future membuat kita nggak berdaya. Dan ketika kita tidak berdaya, kita cuma bisa tersungkur, berseru kepada Tuhan. Sembari kita memeluk orang-orang yang kita kasihi, bergandengan tangan, berdoa. Dan biarlah Tuhan memeluk kita. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Ini adalah sebuah karya sastra yang ditulis oleh Khalid Hussein, seorang penulis yang mendapatkan banyak penghargaan. Dan kisah ini berbicara tentang Alan Kurdi, seorang anak 3 tahun, refugee dari Syria, yang akhirnya tenggelam di Laut Mediterania, menuju ke Eropa pada tahun 2015. Dan di akhir puisi itu berbicara tentang bincang-bincang anak ini
dengan ayahnya. Anak ini tidak bisa bincang, anak ini tertidur, bincang-bincang ayahnya di puisi ini. Ayahnya mengatakan, aku melihat wajahmu di sinar rembulan yang tidak penuh. Anakku, lentik matamu seperti kaligrafi, tertutup di dalam tidur yang tanpa rasa bersalah. Ku berkata kepadamu, genggamlah erat tanganku. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Ini digambarkan ketika mereka di Skoci yang melewati samudra Mediterania, saudara-saudara. Dan ayah ini mengatakan apa? Ini hanyalah kata-kata tipuan seorang ayah. Ayah yang sangat engkau percaya. Karena semua yang dapat kupikirkan malam ini adalah betapa dalamnya lautnya. Betapa luasnya, betapa acuhnya dia terhadap kita. Dan begitu tidak berdayanya aku untuk melindungimu dari itu. Yang dapat kulakukan hanyalah berdoa. Berdoa. Ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, yang bisa kita lakukan, berdoa. Dan kita percaya, kalau Bapa di dunia bisa seperti ini, apalagi Bapa kita di surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih setiap batasan-batasan kami. Di dalam keadaan-keadaan kami, Tuhan mendorong kami tidak berdaya menghadapi absolute future unpredictable. Tiba-tiba datang ke dalam kehidupan kami, sehingga kami dipaksa sendirian. Sekalipun kami berusaha dengan kekuatan kami memegang kehidupan kami, memegang dengan kekuasaan kami, menggunakan semua ilmu, relasi, tabungan, apapun itu Tuhan. Kami didorong sampai ke satu batas yang kami hanya bisa beriman, berharap, dan yang terutama belajar percaya, kasih Bapa. Kalau ada Bapa di dunia yang begitu mengasihi anaknya, biarlah kami seperti anak itu yang saat ini tidur tenang di dalam pelukan kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan, di dalam batas-batas akhir pergumulannya, biarlah hari ini mereka boleh berdoa. Bukan hanya bisa berdoa, tetapi berdoa. Berdoa bukan hanya berdoa adalah kekuatan satu-satunya yang terutama dan yang terakhir, yang paling penting yang kami miliki ketika kami berhadapan dengan unpredictability, absolute future yang kami hadapi masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.